Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah tarikh. Materinya melanjutkan apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari ada beberapa surat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada orang mukmin untuk memerangi orang-orang kafir musyrik. Dan inilah sebab diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin pada waktu itu untuk memerangi musuhnya. Kita lanjutkan. Kullu hadhihin nususi tuaddi ila nafsika al-ma'na alladhi qaddamna dhikrahu wa huwa anna al-qitala lam yakun illa liraddil udwani wa amnil fitnati ad-diniyati. Tiap-tiap ini nas-nas dalam Al-Quran membayarkan kepada diri engkau akan makna yang telah menyuguhkan kami akan sebutannya makna. Dan dianya makna bahwasanya perang pada tasyri' periode Rasul tidak ada dia perang kecuali untuk menolak permusuhan dan terhindar dari siksaan dan cobaan yang bersifat agama. Artinya, ayat-ayat dan surat-surat yang telah kita pelajari di atas yang menjelaskan kepada kita tentang Allah SWT memberi izin kepada orang mukmin untuk memerangi orang-orang kafir musyrik, dapat disimpulkan bahwasanya perang itu disyariatkan oleh Allah SWT kepada orang mukmin ada dua alasan. Ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah untuk bagaimana musuh ini tidak ada lagi bagi orang-orang mukmin. Arti atau dengan kata lain untuk menolak siksaan atau gangguan dari orang-orang musyrik terhadap orang-orang mukmin pada waktu itu. Kemudian yang kedua, supaya terhindar dari gangguan agama. Artinya, sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, bagaimana orang yang berdakwah kepada Islam itu aman. Bagaimana orang yang masuk Islam itu aman. Inilah dua penyebab perang itu disyariatkan oleh Allah. Yang pertama untuk menjaga diri dari musuh. Yang kedua supaya terhindar dari gangguan orang-orang kafir dalam rangka menyampaikan dakwah dan supaya orang masuk Islam itu aman. Kana Yahudul Madinati qad mala'u Quraisyan wal munafiqina 'alal muslimina wa akhaful muslimina fi ghazwatil ahzabi hatta zulzilu zilzalan syadidan ba'da an kanas bainahum wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uhudun maktubatun fanaqaduha. Telah adalah orang-orang Yahudi Madinah, sungguh telah menghasut mereka orang-orang Yahudi ini akan orang kafir Quraisy dan orang-orang munafik dari kalangan orang Muslim, dan mereka menakut-nakuti orang-orang Muslim akan orang-orang Muslim pada perang Ahzab hingga telah digoncang mereka akan sempurna goncangan yang dahsyat, setelah bahawa ada
di antara mereka ini dan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam perjanjian-perjanjian yang telah ditulis lalu telah melanggar mereka ini akannya perjanjian-perjanjian itu. Artinya, orang Yahudi Madinah yang tidak suka dengan dakwah Nabi di Madinah menghasut kafir Quraisy, menghasut orang-orang munafik dari kalangan orang Islam untuk memerangi orang-orang Muslim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjanjikan, mereka menawarkan kepada orang Muslim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perang Ahzab. Nah, dalam perang Ahzab ini dapat kita pahami di sana dari kisahnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan angin topan, memberikan goncangan-goncangan kepada orang-orang Yahudi ini, orang-orang munafik ini, orang-orang Quraisy ini, sehingga mereka yang disebut dengan Ahzab, persekutuan banyak-banyak orang, banyak suku di sana mengalami kekalahan. Di mana sebelum terjadinya peperangan ini antara mereka dengan orang Muslim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah banyak melakukan perjanjian-perjanjian tertulis, namun perjanjian tertulis ini mereka langgar. Wa akhallu bimuqtada tilkal uhudi fa umiral muslimuna biqitalihim kama jaa fi surati taubati. Dan telah merusak mereka orang-orang ini akan tujuan demikian perjanjian. Artinya, apa yang menjadi hal-hal mendasar dari isi perjanjian-perjanjian itu mereka langgar. Mereka tidak indahkan lagi isi perjanjian itu. Padahal orang Muslim beserta Nabi mengindahkan peraturan itu. Orang-orang ini dengan sekutu-sekutunya sengaja untuk melanggar isi perjanjian itu. Lalu bagaimana lagi? Fa umiral muslimuna biqitalihim kama jaa fi surati taubati. Lalu telah diperintahkan orang-orang Muslim dengan memerangi mereka orang-orang ini, sebagaimana telah terdapat dalam surat At-Taubah. Artinya, dengan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap perjanjian-perjanjian mereka dengan Rasul, lalu Allah SWT memerintahkan orang-orang Muslim untuk memerangi sekelompok-kelompok orang yang banyak ini. Orang munafik tadi, orang Quraisy tadi, kemudian orang Yahudi Madinah tadi. Perangilah mereka, kata Allah SWT kepada orang Muslim. Ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah. Qatilul ladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Artinya, perangilah oleh kamu akan orang-orang yang tidak beriman mereka orang dengan Allah dan dengan hari akhir, dan tidak mengharamkan mereka orang akan sesuatu yang telah mengharamkan Allah dan Rasulnya Allah, dan tidak beragama mereka orang akan agama yang benar. Nyatalah dari orang-orang yang telah diberikan mereka akan kitab, hingga memberikan mereka akan pajak dari tangan, dan mereka orang-orang yang terhina. Artinya, dalam surah At-Taubah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang Muslim bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang Yahudi Madinah tadi, orang-orang munafik tadi, dan orang-orang Quraisy tadi, karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah,
dan tidak beragama dengan agama yang benar. Dalam agama yang benar itu, salah satu ajarannya adalah menepati perjanjian-perjanjian yang dibuat. Padahal mereka ini sengaja untuk melanggar perjanjian-perjanjian itu. Perangilah mereka, kata Allah. Perangilah mereka. Kana amrul qitali qasiran ala Quraisyin wa man yumali'uhum minal yahudil madinati. Telah adalah perintah perang terbatas terhadap orang Quraisy dan orang yang mempedulikan mereka dari Yahudi Madinah. Artinya, perang pada tasyrik periode Rasul pada awalnya terbatas kepada orang Quraisy dan sekutunya beberapa orang Yahudi Madinah. Artinya, yang memusuhi orang Muslim itu pada awalnya hanyalah orang Quraisy dan orang Yahudi Madinah. Tetapi bagaimana? Falammat tahadas ma'ahum qabailul jazirati minal arabi qala Allahu fi kitabihi fi surati taubati. Maka tatkala telah bersatu bersama mereka orang Quraisy dan orang-orang Yahudi Madinah ini, kabilah-kabilah di jazirah Arab, telah berfirman Allah SWT pada kitabnya Allah Ta'ala pada surah At-Taubah. Artinya, yang memerangi orang Muslim itu bukan hanya lagi terbatas kepada orang Quraisy, terbatas kepada orang Yahudi Madinah, bahkan kepada kabilah-kabilah di seluruh jazirah Arab pun ikut memerangi orang Muslim. Dalam hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Dan perangilah oleh kamu akan orang-orang musyrik keseluruhannya, sebagaimana memerangi mereka orang musyrik itu akan kamu keseluruhannya. Dan ketahuilah oleh kamu bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya, dalam surat ini dan surat At-Taubah ini, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang Muslim untuk memerangi orang-orang musyrik yang terdiri dari orang kafir Quraisy, orang Yahudi Madinah dan kabilah-kabilah di seluruh jazirah Arab tadi secara keseluruhannya. Kenapa mereka diperangi? Sebab mereka memerangi orang-orang Muslim secara keseluruhannya. Ingat, Allah SWT itu pasti akan menolong orang-orang Muslim. Buktinya, gabungan bagumang musuh Islam ini diperandak-perandakan oleh Allah SWT dengan gempa yang dahsyat. Wa mimma yu'ayyidu ar-ruha as-salamiyata fil Qur'ani wa yuwaddihuha ma ja'a fi suratil Mumtahanati. Dan di antara sesuatu yang menguatkan dia sesuatu akan ruh Islam dalam Al-Quran dan menjelaskan dia ruh Islam dan menjelaskan dia Al-Quran akannya ruh Islam itu adalah sesuatu yang telah terdapat dalam surat Al-Mumtahanah. Artinya, Al-Quranul Karim sebagai sumber pertama dalam Islam menjelaskan kepada kita, menguatkan kepada kita tentang ruh Islam, kekuatan Islam itu atau ajaran Islam itu yang terdapat dalam surat Al-Mumtahanah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid dini walam yakhrijukum min diyarikum antabarra'uhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak melarang akan kamu Allah dari orang-orang yang tidak memerangi mereka orang akan kamu dalam beragama dan tidak mengusir mereka orang akan kamu dari negeri-negeri kamu. Apa yang tidak dilarang oleh Allah kepada kamu? Bahawa berbuat baiklah kamu kepada mereka
dan berbuat adillah kamu kepada mereka, sebab sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Artinya, dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita, selama orang tidak memerangi orang Muslim, selama orang tidak memerangi orang Muslim dan tidak mengusir orang Muslim itu dari negeri orang Muslim sendiri, seperti orang Quraisy misalnya, Allah SWT tetap menyuruh orang Muslim untuk berlaku baik terhadap mereka. Selama mereka baik terhadap orang Muslim, tidak memerangi orang Muslim, orang Islam, orang Muslim diperintahkan oleh Allah SWT untuk berbuat baik kepada mereka, tidak memerangi mereka, dan juga berlaku adil kepada mereka. Sebab Allah SWT itu suka terhadap orang yang berbuat adil. Kan tetapi apa yang dilarang oleh Allah? Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Hanya saja melarang akan kamu Allah dari orang-orang yang memerangi mereka orang akan kamu dalam agama dan mengusir mereka akan kamu dari negeri-negeri kamu sendiri, dan telah terang-terangan mereka orang atas mengusir kamu. Apa yang dilarang oleh Allah SWT, bahawa menjadikan pemimpin kamu akan mereka orang, dan siapa orang yang menjadikan dia orang akan mereka orang-orang ini sebagai pemimpinnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Artinya, orang-orang yang memerangi orang-orang Muslim, orang-orang yang mengusir orang-orang Muslim dari kampung mereka, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Allah SWT melarang kepada orang Muslim terhadap orang kafir Quraisy ini, agar jangan orang Muslim itu menjadikan orang kafir Quraisy itu sebagai pemimpin mereka. Siapa yang menjadikan orang kafir Quraisy ini menjadikan mereka pemimpin, orang Muslim yang menjadikan kafir Quraisy itu sebagai pemimpin mereka, berarti orang Muslim itu sudah berbuat aniaya, sudah berbuat zalim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.